Update status Brock Lesnar di WWE. CM Punk yang ingin membuat stable baru. Segmen Tiffany Stratton dan Charlotte Flair yang dapat kritikan. Alasan stable Hit Row dipecat pada tahun 2021. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Update status Brock Lesnar di WWE. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kita melihat Brock Lesnar di ring WWE. Sejak kekalahannya dari Cody Rhodes di SummerSlam 2023, The Beast Incarnate menghilang tanpa jejak. Namun, kini rumor kembalinya Lesnar mulai beredar. Kenapa Brock Lesnar absen dari WWE? Alasan utama absennya Lesnar berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berjalan. Namanya disebut dalam gugatan terhadap Vince McMahon, di mana Lesnar dituduh terlibat dalam insiden kontroversial dengan mantan pegawai WWE. Akibatnya, WWE menunda semua rencana terkait dirinya hingga ada kejelasan hukum. Kapan Brock Lesnar akan kembali? Ketika ditanya soal kemungkinan kembali ke WWE, Lesnar hanya memberikan jawaban singkat yakni "kita lihat nanti". Jawaban ini menunjukkan bahwa masa depannya di WWE masih belum pasti, dan bisa jadi ia sedang menunggu momen yang tepat atau penyelesaian masalah hukumnya. Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa jika situasinya memungkinkan, Lesnar bisa saja kembali di WrestleMania 41 atau event besar lainnya, mungkin dengan karakter yang lebih kejam dan agresif. Apakah kalian kangen dengan Brock Lesnar? Tulis di kolom komentar. CM Punk yang ingin membuat stable baru. Setelah perseteruannya dengan Roman Reigns dan Seth Rollins makin memanas, muncul rumor bahwa CM Punk tengah mencari sekutu untuk membentuk stable baru di WWE. Dengan WrestleMania 41 yang semakin dekat, banyak spekulasi beredar tentang siapa saja yang bakal bergabung dalam tim CM Punk. Apakah ini akan menjadi ancaman besar bagi Roman Reigns dan Seth Rollins? Atau justru malah menjadi batu sandungan bagi Punk sendiri? Menurut beberapa sumber, nama-nama mantan juara dan bintang besar WWE disebut-sebut akan menjadi bagian dari rencana besar ini. Jika benar, stable ini bisa menjadi kekuatan baru yang mengguncang WWE di tahun 2025 ini. Komentar kalian. Segmen Tiffany Stratton dan Charlotte Flair yang dapat kritikan. Segmen SmackDown yang mempertemukan Tiffany Stratton dan Charlotte Flair memicu perdebatan di kalangan fans karena banyak yang merasa kemampuan promo Tiffany masih kalah jauh dari Charlotte Flair. Kemampuan promo Tiffany memang banyak dikritik dan segmen dengan Charlotte dianggap sebagai ujian untuk Tiffany. Untungnya ofisial WWE memandang segmen tersebut bukan sebagai kegagalan untuk Tiffany. Segmen tersebut dianggap sebagai pembelajaran dan menimba pengalaman untuk Tiffany melawan Charlotte Flair yang sudah sangat jauh berpengalaman ketimbang dirinya. Apakah kalian setuju dengan kritikan ini? Tulis di kolom komentar. Alasan stable Hit Row dipecat pada tahun 2021. Dalam sebuah wawancara, bintang AEW Swerve Strickland bercerita soal karirnya di WWE yang hanya berlangsung singkat. Swerve bercerita detail alasan sebenarnya mengapa semua member Hit Row dipecat. Masalah bermula saat salah satu member Hit Row terlibat percakapan yang tegang dan intens dengan salah satu ofisial WWE terkait dengan rincian penerbangan BI-FAB. Hal ini membuat Vince McMahon marah sekaligus geram. Vince mengatakan kepada Swerve untuk tidak mengurusi hal yang bukan menjadi urusan dirinya meskipun orang itu merupakan bagian dari stable. Setelahnya, Swerve merasa Vince telah melupakan masalah tersebut, namun setelah segmen Hit Row dan Sami Zayn, ada yang berbeda dari Vince. Awalnya Vince memuji segmen tersebut, namun Sami Zayn membocorkan kepada member Hit Row jika Vince ternyata tidak senang dengan segmen mereka. Produser veteran WWE yaitu Bruce Pritchard lantas meminta Swerve untuk mengambil kendali Hit Row agar situasi tidak semakin panas. Belum lagi ada salah satu member Hit Row yakni Top Dollar yang memang tidak disukai di backstage WWE sehingga menambah ketegangan. 2 minggu kemudian semua member Hit Row lantas dipecat. Inilah alasan mengapa stable Hit Row dipecat di tahun 2021. Komentar kalian.
Chavo Guerrero kembali ke TNA. Sang pembawa nama Guerrero telah kembali bergulat di TNA Wrestling kemarin. Ini sejak 2019, Chavo Guerrero Jr. kembali ke TNA Wrestling dengan kemenangan spektakuler di kampung halamannya, El Paso. Bersama Laredo Kid dan Octagon Jr., Chavo mengalahkan tim First Class AJ Francis dan Casey Navarro dan Frankie Kazarian lewat kombinasi Three Amigos, Gory Bomb, dan Frog Splash yang bikin fans semakin histeris. Penampilan emosional ini jadi penghormatan indah untuk warisan keluarga Guerrero. Momen apa yang kalian ingat dengan pegulat Chavo Guerrero ini? Tulis di kolom komentar. Rob Van Dam yang memuji Montez Ford dan Eddie Guerrero. Berbicara di Inside bersama Chris Van Vliet, legenda WWE Rob Van Dam baru saja mengungkapkan dua nama dengan frog splash terbaik sepanjang masa, yakni Montez Ford yang disebutnya paling atletik saat ini, dan almarhum Eddie Guerrero sebagai rival abadinya. RVD mengaku meski bukan penemu gerakan ini, kredit ke Tonga Kid dan Jimmy Snuka, dialah yang mempopulerkan versi ekstrim dengan lompatan lintas ring. Dulu sengaja pilih sudut terjauh biar makin spektakuler, tuturnya sambil tertawa. Menurut kalian siapakah pengguna move frog splash terbaik? Tulis di kolom komentar. Siapakah pegulat Calix sebenarnya? 1 bulan pasca hak cipta terhadap nama Calix, usut punya usut, ternyata orang tersebut adalah seorang wasit wanita yang bernama Jessica Carr. Mungkin kalian sering melihat pegulat ini di Raw dan SmackDown. Dia adalah pegulat di kancah independen, terutama dikenal dengan nama Kanadi Bring. Sekarang ia juga lakukan debutnya di WWE Evolve saat kalah di laga tag team match bersama Hes Jamisan melawan Arya Bennett dan Layla Dige. Debut yang masih pendek karena pertandingan hanya berlangsung 3 menit. Komentar kalian. Pegulat kontroversial yang masuk game WWE. Developer 2K secara resmi mengumumkan 5 paket DLC untuk seri game terbaru WWE 2K 2025. Bagian dari season pack ini akan menghadirkan keseluruhan 25 playable karakter. Dari semua karakter yang diumumkan terdapat nama yang cukup membuat fans terkejut, yakni ialah New Jack. Almarhum New Jack adalah salah satu pegulat paling kontroversial dalam sejarah gulat profesional. Saking kontroversialnya beliau, cukup bagi produser series dokumenter Dark Side of the Ring untuk membuatkannya satu episode khusus. New Jack juga dikenal melalui kiprahnya di ECW pada 1990-an dengan gaya bertarungnya yang ekstrim yang seringkali melewati batas keselamatan lawan. Lah terkenal karena penggunaan senjata brutal seperti pisau dan stapler, serta serangannya yang tampak nyata, menyebabkan lawannya cedera serius dalam beberapa kesempatan. Salah satu insiden paling terkenal adalah Mass Transit Incident tahun 1996, di mana ia secara brutal menyerang Eric Kulas, seorang pegulat muda yang tidak berpengalaman dan belum cukup umur untuk bertanding, hingga mengalami luka parah setelah New Jack mengiris dahinya dengan pisau. Insiden ini memicu kecaman luas dan hampir berujung pada tuntutan hukum. Selain itu, dalam scaffold match di XPW tahun 2000, New Jack dengan sengaja menjatuhkan Vic Grimes dari ketinggian sebagai aksi balas dendam karena Grimes sebelumnya gagal mengontrol pendaratan dalam sebuah pertandingan di ECW yang mengakibatkan New Jack mengalami gegar otak, patah tengkorak, dan kebutaan di satu mata. Dengan rekam jejak penuh kekerasan dan kontroversi, fans bertanya-tanya apa alasan WWE dan 2K memasukkannya ke sebagai DLC. Ternyata keputusan tersebut diambil atas dorongan langsung dari atasan di WWE. Menurut laporan dari PW Insider, Presiden WWE, Nick Khan ialah yang menyarankan agar New Jack masuk di game DLC. Alasannya karena beliau adalah penggemar berat New Jack. Nah itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.